Oke, ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai research paradigm. Hanya sedikit saja atau ringkasan. Intinya adalah dalam pengajaran Bapak, kalian akan lebih banyak membaca, menjawab pertanyaan, menyampaikan argumen. Itu yang akan kalian lakukan. Kalau kalian diam, artinya kalian tidak paham atau tidak berusaha mencari tahu apa yang harus kalian lakukan atau apa yang kalian pahami. Dan itu akan merugikan kalian sendiri. Jadi ketika seandainya Bapak sudah masuk kelas, Bapak tetap akan mengajukan pertanyaan atau untuk mendapatkan nilai presentasi kalian. Apakah kalian bisa menjawab atau tidak. Jadi tolong, walaupun kalian mengajukannya secara online, tolong lakukan dengan serius. Oke, research paradigm. Lagi-lagi silakan lihat di Cilisa dan Kaulis 2012 apa itu paradigm. Itu jelas sekali, a way of describing a worldview that is informed by philosophical assumptions about the nature of social reality. Ya, kalau kita ngomong the nature of social reality, di situ ada ontology, ada epistemology, dan ada axiology. Nah, tiga aspek ini juga dikenal sebagai landasan dari filosofi ilmu. Sebagai gambaran, ontologi itu misalnya adalah mengenai sesuatu yang ada, menggambarkan sesuatu yang ada. Misalnya rumah. Nah, rumah itu bisa berbeda-beda, ya. Nah, untuk mengetahui apakah itu sebuah rumah atau bukan, kita menggunakan yang namanya epistemology. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah sebuah rumah. Rumah di Indonesia jelas berbeda dengan rumah yang kalian bayangkan di Kutub Utara. Ya, misalnya Eskimo. Rumah yang dibuat oleh suku yang ada di Eskimo itu jelas berbeda dari suku yang ada di suku yang ada di Indonesia ataupun Melayu, Cina, Dayak, berbeda. Tapi bisakah rumah yang kalian lihat di Kutub Utara itu disebut sebagai rumah? Apakah dia memiliki atap yang sama dengan kita? Tidak. Apakah dia memiliki lantai? Nah, ini yang menjadi epistemologi, pertanyaannya. Jadi bagaimana sesuatu itu sebuah bangunan yang kalian lihat di Kutub Utara itu bisa disebut sebagai rumah, walaupun bentuknya jauh berbeda dari rumah yang kalian ketahui. Selanjutnya ada axiology, ethics and value systems. Nah, yang namanya rumah pasti ada faedah, pasti ada manfaat, value, nilai yang membentuk rumah tersebut. Kenapa orang Eskimo membuat rumah yang berbeda dari orang di Indonesia? Ya. Apa manfaat yang dibuat dari rumah yang dibuat oleh suku Eskimo? Apalagi dengan suhunya yang sangat dingin. Ya, itu namanya sebagai aksiologi. Ya. Ada juga yang nyebutnya sebagai manfaat atau kontribusi. Ya, bisa kalian cari di internet. Ya. Nah, paradigm tadi akan mengarahkan kita kepada metodologi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dan bagaimana pertanyaan itu dijawab. Nah, kita memerlukan yang dinamakan sebagai metodologi. Dalam metodologi ada namanya methods, metode. Metode ini means atau alat yang digunakan untuk pengumpulan data. Nah, kalau kita ingin belajar tentang penelitian, maka kita harus tahu tiga aspek tadi. Ya, ontologi,
epistemologi, aksiologi. Yang kemudian bagaimana hal tersebut di-cover dalam satu bentuk atau yang disebut sebagai metodologi. Nah, dalam metodologi ada paradigm. Paradigm ini akan mengarah kepada yang kita sebut sebagai research design. Ya. Dalam research design yang biasa digunakan di IKIP itu ada classroom action research, experimental study, descriptive study, dan ini yang paling jarang biasanya digunakan yaitu research and development. Ya. Kalian bisa baca buku pedoman untuk hal tersebut. Nah, dalam metodologi ada juga theoretical framework. Ya. Kalau kita ingin meneliti, maka kita harus tidak hanya memiliki ilmu tentang bagaimana meneliti atau desainnya atau kerangkanya, tetapi juga teori apa, konsep apa yang kalian gunakan. Ya. Pertanyaan dan ini tergantung dari pertanyaan yang kalian tanyakan. Ketika kalian membentuk sebuah pertanyaan, apakah kalian sudah membaca literatur review yang diperlukan? Apakah kalian sudah bisa menentukan metode pengumpulan data, cara menganalisis, cara menginterpretasi, jadi banyak hal. Kemudian research approach, ini biasanya secara spesifiknya bisa kualitatif, bisa kuantitatif atau mix ya. Nah, di situ juga ada tentang data collection, data analysis, ethics dan validity ya. Nah, dari aspek-aspek yang ada ini, silakan kita masuk ke halaman 5. Nah, di situ ada 4 paradigms ya. Positivism atau post-positivism, constructivist atau interpretativist, transformative bukan atau ya sebenarnya biasanya ada satu bagian yang sama gitu tapi berbeda gitu ya. Transformative atau emancipatory, post-colonial indigenous paradigm. Nah, tugas kalian dalam kelompok adalah pertama, describe the characteristics of the above paradigms. Yang kedua adalah which paradigm that you think is suitable for you. Nah, memang di sini ada 2 pertanyaan. Nah, apakah kalian harus mendeskripsikan 4 ini? Lalu apakah harus sesuai dengan contoh laporan yang telah saya berikan sebelumnya? Nah, untuk awalnya kalian cukup mengambil satu passage atau satu kalimat yang kalian temukan dari referensi ya. Misalnya tentang positivism dan post-positivism. Aspek apa yang ingin kalian ambil? Karena di situ setiap 4 aspek ini, 4 paradigms ini memiliki aspek ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Yang Bapak perlukan hanya cukup satu referensi yang kalian pakai tadi ya, Celisa and Kaulis. Tidak memakai referensi lain, cukup satu saja. Nah, kalian uraikan 4 ini. Nah, untuk melakukannya, kalian membuat kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Dan setiap kalian memiliki peran yang masing-masing. Dan terkait virus corona, Bapak minta pengerjaan tugasnya dengan cara dibagi ya. Jadi silakan kalian berbagi berlima itu. Mungkin berlima itu terlalu sedikit ya. Oke, 6 orang lah ya, 5 sampai 6 orang. Diusahakan maksimal 6 ya. Jadi paskan 6 supaya enggak terlalu ramai kalian. Artinya 6 itu ya silakan berbagi. Nah, yang nomor 1 adalah karakteristik tentang paradigm yang telah ada. Silakan baca Celisa dan Kaulis.
Yang kedua, ini mengenai analisis kalian dari apa yang telah kalian baca dari 1 sampai 4 di Kilisa dan Cowlitz. Kira-kira paradigma mana yang ingin kalian gunakan, ya. Nah, mengikuti format laporan yang Bapak berikan itu, kalian cukup menggunakan referensi dari Kilisa dan Cowlitz. Ambil satu passage, kalian uraikan. Dan formatnya silakan lihat di struktur skematis, ada pendahuluan, isi, dan penutup. Kalau ada pertanyaan silakan komen di Google Classroom ya, bukan di video YouTube-nya. Oke, terima kasih.